Selamat pagi rekan-rekan calon guru dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa analisis SWOT pada pengintegrasian teknologi dan media dalam video pembelajaran Touch Live. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Igede Krismayuda, kedua ada Andika Pratama, dan ketiga ada Igusti Putu Eka Suputra Mahardika. Baik, untuk video yang kami analisis bersumber dari YouTube channel Guru Cerdas Berbagi dengan judul Belajar Bahasa Inggris dengan Touch Live, Inovasi Pembelajaran Memanfaatkan Platform Teknologi. Pada video tersebut membahas tentang Touch Live atau Teknologi Based Learning Interactive and Fun English yang dibawakan oleh Ibu Rairate Erlia, SPD GR, yang digunakan di SMK Negeri Ampi Babo, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023. Baik, selanjutnya yakni konteks video pembelajaran. Pembelajaran yang digunakan pada video ini yakni pembelajaran Touch Live. Pembelajaran Touch Live adalah suatu inovasi pembelajaran yang memaksimalkan pemanfaatan platform teknologi dalam proses pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi ajar, dan kebermanfaatannya. Pada pembelajaran video tersebut, menggunakan model pembelajaran kolaboratif learning dengan menggunakan media teknologi yang berupa platform Google Earth, Google Jamboard, YouTube VR, dan Quizzes, sehingga disebut dengan kelas KolabGo. Materi yang diajar guru pada video tersebut yaitu tentang teks deskriptif yang memiliki tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendeskripsikan fungsi sosial, struktur teks, dan fitur bahasa yang ada pada teks deskriptif tentang tempat bersejarah. Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan refleksi tentang apa yang dipelajari murid pada hari itu dan platform mana yang disukai dan menyenangkan bagi para murid. Selanjutnya yaitu jenis teknologi dan multimedia yang digunakan pada video pembelajaran. Yang pertama, media teknologi. Media teknologi yang digunakan pada video pembelajaran yakni berupa laptop, komputer, HP, dan LCD proyektor. Untuk laptop digunakan oleh guru dalam penyampaian materi dan pengadaan tes formatif dengan aplikasi Quizzes. Yang kedua, komputer. Pada video tersebut, komputer digunakan oleh para siswa dalam kegiatan kelompok yang memanfaatkan aplikasi Google Jamboard. Yang ketiga, yakni HP, yang dimana digunakan oleh murid dalam kegiatan tes formatif dalam bentuk Quizzes. Dan yang keempat, yakni LCD proyektor yang digunakan oleh guru dalam menampilkan data berupa video materi teks deskriptif, video YouTube VR berupa tempat bersejarah Taj Mahal, dan hasil dari tes formatif dalam bentuk Quizzes. Selanjutnya, multimedia yang digunakan pada video berupa multimedia interaktif, di mana penggunanya dapat mengontrol dan mengakses komponen-komponen yang ada pada multimedia. Berikut beberapa multimedia yang ditemukan dan digunakan pada video, yakni pertama Google Earth. Google Earth yakni aplikasi digital dari Google yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dunia secara virtual melalui globe 3D dan menggali informasi tempat yang dicari secara detail. Pada proses pembelajaran yang terdapat pada video, Google Earth digunakan untuk membantu peserta didik menggali informasi tentang tempat bersejarah yang ada di dunia. Selanjutnya yakni YouTube VR. YouTube VR adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menonton video YouTube dalam format virtual reality di perangkat tertentu yang dapat memberikan akses video yang dapat ditonton dengan sudut pandang 360 derajat. Pada proses pembelajaran yang terdapat pada video, YouTube VR digunakan oleh guru untuk memberikan gambaran langsung salah satu tempat bersejarah, yaitu Taj Mahal kepada peserta didik. Yang ketiga yakni Google Jamboard.
Google Jamboard adalah salah satu platform digital dari Google yang berfungsi sebagai papan tulis yang digunakan dalam kegiatan kolaborasi. Pada proses pembelajaran yang terdapat pada video, Google Jamboard digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan kelompok dalam melakukan brainstorming dalam menghasilkan teks deskriptif yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Yang terakhir yakni Quizzes. Quizzes adalah platform digital yang berbasis game yang dapat digunakan untuk memudahkan pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen untuk peserta didik. Pada proses pembelajaran yang terdapat pada video, platform Quizzes digunakan oleh guru dalam membuat dan melaksanakan tes formatif untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT pada pembelajaran VR dengan platform YouTube VR dan juga Google Earth. Jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, adapun strength ataupun kelebihan daripada platform ini adalah yang pertama, dapat secara detail memperlihatkan informasi spasial atau keruangan sebuah tempat dalam setiap sudutnya. Yang kedua, memiliki beragam pilihan tempat populer dan bersejarah. Dan yang ketiga, menyajikan materi secara menarik, memotivasi, dan interaktif tentunya. Yang keempat adalah akses yang mudah dan tanpa batas untuk semua orang. Dan yang kelima adalah mendorong experiential learning yang dilakukan secara virtual. Selanjutnya adalah pembahasan tentang weakness atau kelemahan pada pembelajaran menggunakan platform ini. Untuk weakness atau kelemahan dari pembelajaran VR dengan platform YouTube VR dan Google Earth adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketergantungan pada akses internet. Jadi tanpa adanya akses internet, pembelajaran ini tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, perlunya pengetahuan dasar dalam pengoperasian teknologi dan multimedia yang akan digunakan. Jadi seorang guru yang ingin melaksanakan pembelajaran ini harus memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan aplikasi dan juga multimedia yang ada. Terus yang ketiga adalah memerlukan beberapa perlengkapan penunjang untuk mengoptimalkan pengalaman yang lebih imersif. Jadi contohnya seperti Google Lens dan juga VR headset tentunya. Jadi dengan menggunakan alat penunjang yang baik, maka pembelajaran akan lebih terasa menyenangkan. Dan yang keempat adalah butuh ruang yang lapang apabila diterapkan pada penggunaan setiap individu di dalam kelas. Untuk presentasi selanjutnya tentang opportunities akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mari kita berlanjut pada opportunities ataupun kesempatan-kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan pada pembelajaran dengan platform YouTube VR dan Google Earth. Jadi, opportunities yang pertama, yakni YouTube VR dan Google Earth dapat diterapkan dalam berbagai topik tekstual untuk bahasa Inggris level SMP dan SMA seperti descriptive text, recount text, procedure text, support text, explanatory text, exposition text, narrative text, dan discussion text. Hal ini berkaitan dengan apa yang bisa disajikan dalam YouTube VR dan Google Earth. Seperti yang kita tahu, kedua platform ini bisa menampilkan sesuatu secara detail dan juga secara imersif dapat menyampaikan ataupun memberikan visualisasi yang menunjukkan setiap sudut dari sebuah ruang ataupun tempat begitu. Dan yang kedua, yakni mendorong pembelajaran yang mobile dan accessible untuk dilakukan di mana saja. Jadi YouTube VR dan Google Earth ini apabila guru secara kreatif dan adaptif menerapkannya, pembelajarannya dapat dilakukan secara mobile. Ini bisa diakses di mana saja, sebenarnya tidak hanya di dalam kelas, jadi di luar kelas juga bisa dan juga accessible, dapat diakses oleh siapapun, ya, oleh guru, kemudian murid-murid dengan mudah, sehingga bisa menerapkan pembelajaran dari mana saja. Jadi ketika siswa ingin belajar di rumah pun mereka bisa mengakses YouTube VR dan Google Earth. Yang ketiga adalah meningkatkan keingintahuan siswa. Ya, seperti yang kita tahu, YouTube VR dan Google Earth menampilkan banyak tempat-tempat menarik yang bersejarah dan juga memiliki banyak cerita di dalamnya. Jadi
keingintahuan siswa pun dapat terbangun dari YouTube VR dan Google Earth yang digunakan dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah memberi ruang eksplorasi kepada siswa yang aman dan juga mendorong kemandirian untuk mengulik sesuatu di lokasi ataupun tempat tertentu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan YouTube VR dan Google Earth sebagai pembelajaran digital di mana siswa tidak perlu hadir ataupun mengunjungi suatu tempat secara real atau nyata, dan mereka bisa mengunjungi suatu tempat di dunia maya dan melihat suatu tempat tersebut dari sudut pandang yang mirip dengan di dunia nyata. Jadi VR memberikan perspektif yang mirip dan sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata, dan hal tersebut dapat meningkatkan ruang eksplorasi kepada siswa sehingga siswa dapat mencari tahu sendiri suatu tempat ataupun suatu lokasi yang ada di dunia maya berdasarkan fenomena ataupun situasi di dunia nyatanya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, yang untuk selanjutnya ada threat ataupun ancaman jika dilakukan pembelajaran berbasis platform YouTube VR dan Google Earth. Yang pertama adalah ini ada ancaman pada aspek kesehatan ya, jadi memberi efek samping pada siswa ataupun penggunanya seperti rasa pusing jika terlampau lama menggunakannya. Yang kedua adalah motion sickness yang dialami siswa karena secara virtual pergerakannya tidak natural. Ya, jadi kedua hal ini adalah efek samping jika terlalu lama menggunakannya dan juga bisa dibilang efek yang dirasakan ketika orang baru menggunakan virtual reality. Jadi perlu adanya adaptasi dan juga pengertian ataupun pemahaman mengenai penggunaan dari VR itu sendiri agar tidak terlalu lama dan juga paham bahwasanya sebenarnya VR adalah dunia maya yang ditampilkan secara visual dan juga audio, sehingga perlu adanya pembiasaan yang dilakukan oleh siswa dan juga guru supaya virtual reality ini justru tidak menjadi ancaman bagi kesehatan mereka begitu. Yang ketiga, adanya guru maupun murid yang kurang terampil dalam mengoperasikan YouTube VR dan juga Google Earth dapat menyulitkan pembelajaran sehingga mengalami kekurangan waktu. Ya, jadi guru perlu memahami betul bagaimana cara menggunakan virtual reality, kemudian penerapannya dalam pembelajaran, sekaligus bagaimana melakukan persiapan pembelajarannya agar nanti ketika proses pembelajaran berjalan, VR, YouTube dan juga Google Earth ini bisa secara efektif meningkatkan pembelajaran. Jadi bukan lagi justru menjadi ancaman seperti yang kita tahu di sini. Pembelajaran bisa jadi mengalami kekurangan waktu, bisa barangkali karena ada masalah teknis, kemudian kurang pahamnya guru dan juga siswa mengenai penggunaan VR, dan terlebih mungkin rencana pembelajaran yang belum matang sehingga aplikasinya di dalam kelas tidak dapat berjalan dengan baik, kurang lebihnya seperti itu. Yang keempat, kemungkinan VR dapat menjadi distraksi ketimbang improvisasi dalam pembelajaran. Ya, seperti yang kita tahu karena ini mengenai VR yang notabene menampilkan banyak hal baru dan juga melihat sudut pandang baru dalam mengunjungi sebuah tempat secara virtual, maka terkadang siswa pun bisa terdistraksi karena melihat objek-objek yang baru mereka ketahui ataupun baru mereka lihat, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat ataupun ancaman dari pembelajaran itu sendiri. Tentu sebagai guru perlu melakukan pengarahan yang tegas dan juga terus memberikan bimbingan kepada mereka agar teknologi yang dipergunakan dapat secara efektif meningkatkan pembelajaran sehingga menjadi improvisasi yang progresif, bukan menjadi distraksi dalam pembelajaran itu sendiri. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Jadi dengan inovasi media teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris pada video tersebut sangat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni memahami teks deskriptif tentang tempat bersejarah, sekaligus juga mendorong siswa dalam berkolaborasi dan berkreativitas sesuai kemajuan zaman.
Jadi dengan menggunakan platform digital seperti Google Earth, YouTube VR, kemudian ditunjang juga dengan Google Jamboard dan Quizzes dalam proses belajar di kelas, dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Namun, terdapat sejumlah tantangan baik dari penggunanya, teknis, maupun sarana dan prasarana yang perlu dipertimbangkan dan disiapkan dengan matang sebelum diterapkan di dalam kelas. Hal ini berkenaan dengan status VR itu sendiri yang sebenarnya belum banyak diterapkan di dalam kelas, kemudian juga sebagai teknologi baru ataupun teknologi terobosan baru, perlu adanya evaluasi lagi sehingga pembelajaran yang akan datang nantinya bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, sehingga VR pun dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan di dalam kelas. Jadi sekian dari kesimpulan presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ada kritikan maupun saran, mohon disampaikan di kolom komentar ataupun ruang diskusi yang tersedia. Terima kasih.